Baiklah anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan materinya tentang pecahan. Sekarang, Ibu ingin bertanya nih sama kalian. Sudah paham atau belum dengan materi ini? Apakah ada yang bisa menjawab? 2/4 itu pecahan apa? Saya, Bu. Iya, silahkan Siti. Pecahan biasa, Bu. Oke, lalu manakah pembilang dan penyebutnya Siti? 2 sebagai pembilang, Bu, dan 4-nya sebagai penyebut. Ya, betul sekali Siti. Satu lagi ya contohnya. Bentuk yang paling sederhana dari pecahan 30/40 itu berapa? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Siti. 1/3, Bu. Ya, jawaban kamu sudah baik Siti. Tapi masih kurang tepat ya. Yang lain, apakah ada yang bisa bantu jawab soal yang tadi? Saya ingin menjawab, Bu. Ya, silahkan Gaby. Hasilnya itu 2/3, Bu. Oke, bisa jelaskan Gaby bagaimana cara kamu bisa mendapatkan hasilnya itu 2/3? Caranya itu, pertama, pembilang dan penyebutnya saya bagi dengan 5. Jadi 30 bagi 5 per 45 dibagi 5 sama dengan 6/9. Lalu 6 dibagi 3 per 9 dibagi 3 sama dengan 2/3, Bu. Ya, benar sekali Gaby. Beri tepuk tangan untuk Gaby dan Siti. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu. Oke, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang barisan dan deret geometri. Jadi, sebelumnya itu di sini kan ada 2 kata, barisan dan deret geometri. Nah, ada yang tahu nggak apa itu deret dan barisan geometri? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Tahu, Bu. Oke, tidak apa-apa. Sekarang Ibu kasih tahu, kalian dengerin ya. Nah, kalau barisan itu adalah bilangan-bilangan yang ada pada barisan tersebut. Misalkan ada bilangan 3, 6, 12, dan seterusnya. Sedangkan kalau deret adalah penjumlahan dari bilangan-bilangan tersebut. Nah, supaya kalian lebih memahami, ini Ibu kasih contoh. Dilihat di layarnya masing-masing ya. Untuk yang di slide kedua itu ada barisan. Nah, contoh penulisan barisan itu misalnya seperti 3, 6, 12. Nah, kalau deret tadi itu kan penjumlahan dari bilangan-bilangan tersebut. Misalnya 3 ditambah 6 ditambah 12. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke. Selain itu, di sini juga ada kata geometri. Anak-anak ada yang tahu enggak apa bedanya barisan geometri dengan barisan aritmatika? Ada yang tahu tidak? Tidak tahu, Bu. Nih, Ibu jelaskan ya. Jadi gini, misalkan barisan dan deret geometri itu adalah barisan-barisan yang setiap sukunya terdapat rasio. Sekarang Ibu tanya lagi nih, rasio itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Nah, silakan Dea. Rasio itu perbandingan dari suku N
ke suku sebelumnya, Bu. Betul sekali. Dea pintar jawabnya. Jadi rasio itu perbandingan nilai dari suku N ke suku sebelumnya. Terus sekarang Ibu mau tanya nih. Perhatikan lagi slide-nya ya. Yang ada di layar kalian masing-masing. Jadi kalau yang ada di slide ini rasionya berapa kira-kira ya? Dari 3, 6, dan 12. Lili, Berapa ya, Bu? Saya tidak tahu, Bu. Oke, Ibu jelasin ya. Nah, untuk mencari nilai rasionya itu, yaitu nilai yang sekarang dibagi dengan nilai yang sebelumnya. Jadi, misalkan 3/6 itu nilai rasionya 2. Kenapa bisa 2? Karena 6 dibagi 3 itu hasilnya 2. Jadi begitu, anak-anak. Paham enggak sampai di sini? Paham, Bu. Oke, bagus. Sekarang kita masuk ke dalam rumus rasionya. Nah, Ibu tanya lagi nih. Ada yang tahu enggak rumus rasionya itu kayak apa? Saya, Bu. Saya tahu, Bu. Rumusnya itu R sama dengan UN per N min 1. Ya, benar sekali. Rumusnya itu R sama dengan UN per N min 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam barisan geometri. Di dalam barisan geometri ada yang namanya suku ke N. Nah, untuk mencari nilai suku ke N itu, kita pakai rumus yang ada. Ada yang tahu itu rumusnya? Oke, belum tahu ya. Tidak apa-apa, Ibu kasih tahu. Jadi rumusnya itu, dilihat pada slide ketiga ya. Rumusnya itu UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Di mana UN itu nilai suku yang mau kita cari. Terus yang A-nya itu suku pertama atau U ke 1. Terus R itu rasionya. Kalau pangkat N-nya itu tinggal kita hitung saja. Misalnya di situ 5. Jadi tinggal kita kurangi 1 saja. Nah, sampai di sini anak-anak Ibu ngerti enggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, sampai di sini materi kita. Dan terima kasih. Sama-sama, Ibu. Sama, Ibu. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenal operasi hitung pada pecahan. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, siapa di antara kalian yang tahu apa saja sih operasi hitung dalam matematika? Nah, bentar ya. Jadi, untuk operasi hitung dalam matematika itu ada 4 macam. Coba sebutkan apa saja. Saya, Bu, ingin menjawab. Ya, silakan, Dea. Yang pertama ada penjumlahan. Lalu yang kedua ada pengurangan. Tetapi yang 2 lagi saya lupa, Bu. Ya, baik. Tidak apa-apa, Dea. Kamu sudah menjawab dengan benar, walaupun hanya menjawab 2. Baiklah, Ibu lemparkan pertanyaan ke Gaby. Apakah sudah benar jawaban dari teman kamu, Dea? Sudah benar, Bu. Tetapi Dea hanya menjawab 2. Sedangkan operasi hitung dalam matematika itu ada 4, Bu. Yang pertama ada penjumlahan.
Yang kedua ada pengurangan. Yang ketiga ada perkalian. Dan yang keempat ada pembagian, Bu. Ya, benar sekali, Gaby. Terima kasih kepada Dea dan Gaby yang sudah menjawab. Nah, jawaban Gaby tepat banget ya. Dan untuk Dea, kamu bisa belajar lagi sama teman kamu, Gaby. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sedikit Ibu jelaskan ya. Nah, keempat operasi hitung ini bisa digunakan untuk membantu kita dalam mengoperasikan bilangan loh, anak-anak. Tidak terkecuali bilangan pecahan. Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan Dea. Bukannya operasi hitung itu ada 5 ya, Bu? Satunya lagi ada pemangkatan. Benar banget, Dea. Jadi, pemangkatan itu termasuk ke dalam operasi hitung perkalian. Karena definisi pemangkatan adalah perkalian berulang. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Sama-sama, Ibu.